Tuh adalah titik-titik dalam interval I. Terus kita tahu bahwa GA itu nilai sama dengan GX sama dengan 0. Terus kita dapat nerapin ke nilai rata-rata untuk turunan gitu. Berarti kan artinya kalau sesuai dengan teoremanya itu terdapat bilangan C yang diantara A sampai X sedemikian rupa sehingga turunan si G di titik C itu nilainya sama dengan 0. Nah, turunan G kan kita punya kayak gini nih, si G aksen T dari fungsi yang tadi kita dapatkan turunannya seperti ini, ya kan? Ini berarti 0 min F aksen T min F aksen T min 1 dikali dengan min 1, maksudnya ditambah dengan X min T dikali F double aksen T. Dikurang lagi dengan 1/2 faktorial, dan seterusnya ini, sampai yang terakhir adalah si R4X dikali 5X min T dikali min 1 dibagi dengan X min T pangkat 5, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat nih beberapa part itu akan hilang. Nah, misalnya ini kan min F aksen T, terus ini min ketemu jadi plus, ini akan hilang sama ini, ya kan? Terus yang X min T F double aksen T ini kan berarti min ya, karena dikali dengan yang di depan ini. Nah, ini kan jadinya min. Terus ini 2 faktorial, ini dikali dengan 2 ini akan habis. Nah, ini jadi positif dikali dengan min, ini juga akan habis. Ini akan dikurangin dengan yang atasnya juga akan habis dengan yang ini. Nah, terus yang ketiga yang ini kan 3 faktorial ya, 3 faktorial berarti kan 3 kali 2. Nah, 3-nya udah habis sama ini, jadi tinggal 1/2 faktorial. Nah, 1/2 faktorial dikali dengan F turunan ketiga dari X min T pangkat 2. Nah, ini berarti min dikali min jadi plus. Nah, sedangkan yang atasnya, yang ini kan jadinya min. Menurut teorema nilai rata-rata untuk turunan, itu kita bisa temukan bahwa untuk terdapat suatu nilai C, di mana C itu diantara A sampai X, sedemikian rupa sehingga turunan G di titik C yang nilainya sama dengan 0 itu akan sama dengan sisanya yang tadi, min 1/4 min 1/4 faktorial dikali X min C pangkat 4 dan seterusnya sampai R4 ini, kayak gitu. Nah, dari situ kita pindah ruas tuh si X min C-nya, jadi seperti yang persamaan di bawahnya, itu 1/4 faktorial dikali X min C pangkat 4 dikali F turunan kelima C sama dengan 5R4X dikali X min C pangkat 4 dibagi X min A pangkat 5. Nah, dari situ kita bisa nyari nilai si R4X-nya. Ini tinggal analisis, tinggal aljabarnya aja ya. Berarti didapatkan bahwa si R4X itu akan sama dengan F pangkat 5C dibagi 5 faktorial X min A pangkat 5. Nah, jadi kalau kita perumum bentuknya, ini sama kayak yang di teorema yang tadi kita mau buktiin. Jadi si Rmx itu sama dengan F turunan ke N plus 1C di titik C dibagi dengan N plus 1 faktorial dikali dengan X min A pangkat N plus 1. Kayak gitu. Dari penurunan teorema tadi, kita bisa tahu tuh bahwa seberapa sih besarnya galat atau error ketika kita mengaproksimasi suatu fungsi ke dalam suatu deret Taylor, kayak gitu. Nah, si teorema B ini nantinya akan kita sambungkan ke subbab setelah ini tentang aproksimasi, kayak gitu. Nah, setelah itu tadi kan kita mau mencari nih, mau lihat nih sebenarnya kita bisa nggak sih ngerubah menyatakan suatu fungsi itu dalam deret Taylor. Kalau tadi kan kita udah punya teorema B tentang rumus Taylor dengan galatnya. Nah, sekarang kita punya rumus Taylornya yang sebenarnya kayak gitu. Nah, bunyi teoremnya seperti ini. Misalkan f itu adalah sebuah fungsi yang memiliki turunan dari semua tingkat dalam selang A min R sampai A plus R. Sorry, ini salah nih, harusnya A plus R. Nah, maka si fx plus deret Taylor fa plus f aksen A dikali x min A ditambah f turunan ke
kedua A dibagi 2 faktorial kali X min A pangkat 2 dan seterusnya, itu menggambarkan satu fungsi f dalam selang tersebut itu, maka limit dari Rn x-nya di mana n menuju tak hingga itu nilainya adalah sama dengan 0. Dengan Rn x itu adalah suku sisa atau kalau tadi kita sebutnya sisanya atau sigalatnya dalam si rumus Taylor yang tadi, yaitu si Rn x-nya sama dengan f turunan ke n plus 1c dibagi dengan n plus 1 faktorial dikali x min a pangkat n plus 1, dengan c-nya itu adalah suatu bilangan yang ada di dalam selang a min r dengan a plus r. Sorry, ini typo lagi, harusnya a plus r gitu ya. Jadi sebenarnya si rumus Taylor ini kita ngambil dari rumus Taylor sisa, itu kan sisanya adalah si Rn, tinggal kita ambil bahwa si nilai limit dari Rn-nya ini menuju ke 0 untuk n menuju tak hingga, kayak gitu. Jadi dapatlah rumus Taylor-nya seperti ini, kayak gitu. Nah, untuk kasus khususnya ketika nilainya itu sama dengan 0 dari deret Taylor seperti ini, kita bisa lihat nih, kita bisa dapatkan deret Maclaurin-nya jadi seperti ini, tinggal kita ubah aja si nilai A-nya itu menjadi 0. Jadi nilainya adalah F0 ditambah F turunan pertama dari 0x ditambah F turunan kedua dari 0 dan seterusnya. Ini jadi deret Maclaurin, seperti itu ya. Nah, kira-kira itu tadi adalah deret Taylor dan deret Maclaurin. Jadi udah ada gambaran ya bagaimana cara mengubah suatu fungsi, kayak kita dikasih fungsi, bagaimana cara mengubahnya ke suatu deret Taylor, kayak gitu. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama, carilah deret Maclaurin untuk fungsinya adalah sin x dan buktikan bahwa deret tersebut menyatakan sin x untuk semua x-nya. Nah, dari situ berarti kita harus cari dulu tuh turunan-turunan dari si fx-nya. Fx-nya kan sama dengan sin x, berarti turunan pertamanya adalah cos x, keduanya adalah min sin x, dan seterusnya. Terus kita juga nyari nilai dari si f0-nya. F0-nya itu nilainya 0, f aksen 0-nya berarti nilainya 1, karena cos 0 kan nilainya 1. Ya udah berarti tinggal 01, 0 min 1, 01, 0 min 1, dan seterusnya, kayak gitu. Jadi dia berpola gitu ya nilainya ya. Nah, terus setelah itu kita punya nih, kita masukin tadi ke rumus deret Taylor tadi. Terus didapatkanlah nilai sin x-nya sama dengan x min x pangkat 3 per 3 faktorial plus x pangkat 5 per 5 faktorial min x pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Jadi dia tandanya min plus kayak gitu ya. Ini dia di deret ganti tanda. Nah, setelah itu kita harus ngebuktiin nih yang kedua. Kita harus ngebuktiin bahwa si deret ini itu konvergen ke suatu berlaku untuk si sin x di semua x-nya, kayak gitu. Nah, ya udah berarti kita harus nunjukin nih bahwa limit si Rn-nya di mana n menuju tak hingga itu nilainya 0. Nah, si Rn-nya kan berarti f pangkat n plus 1c dibagi dengan n plus 1 faktorial dikali x pangkat n plus 1, ya kan ya? Nah, artinya di sini si fn plus 1c itu kan nilainya ada dua kemungkinan, ya enggak, si nilai mutlaknya, karena kan dia cuma bolak-balik kosin kayak gitu ya. Jadi nilai dari si mutlaknya kalau enggak mutlak cos x berarti si sin x, di mana nilai dari mutlak cos x itu selalu kurang dari sama dengan 1, dan nilai mutlak sin x juga sama, selalu kurang dari sama dengan 1, ya kan? Nah, dari situ berarti kita bisa dapatkan tuh bahwa si nilai Rnx-nya itu kan sama dengan bahwa si fungsi Rnx-nya itu sama dengan f pangkat n plus 1c, di mana f mutlak dari si fn plus 1 x-nya itu nilainya kurang dari sama dengan 1 dibagi dengan n plus 1 faktorial dikali dengan x pangkat n plus 1. Ya udah, karena nilainya itu kurang dari 1, artinya si fungsi ini si Rn-nya ini itu akan sama dengan akan kurang dari sama dengan ini. Nah, ya udah,
karena nilainya itu kurang dari sama dengan 1 kan tadi mutlaknya ini kita bikin mutlak, jadi dia nilainya kurang dari sama dengan mutlak X pangkat N plus 1. Nah, setelah itu buat untuk uji suku ke N itu diperoleh bahwa limit N menuju tak hingganya dari si mutlak X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial itu sama dengan 0. Nah ya udah, jadi limit dari si Rn-nya itu sama dengan 0, artinya kita bisa bilang bahwa si sin X itu dapat dinyatakan dalam deret Taylor seperti itu, yang si X min X pangkat 3 per 3 faktorial, di mana dia konvergen. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini kalau misalkan kita punya si fungsinya adalah cos X. Nah, kalau cos X kayak gimana? Caranya sama aja. Pertama kita harus cari turunannya dulu satu-satu. Turunan, terus kita masukin angkanya untuk F0, F aksen 0, F double aksen 0, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, dari situ tinggal kita masukin tuh, kita udah punya nilai-nilainya, kita masukin ke rumus Taylor-nya. Kita masukin ke rumus Taylor, didapatkanlah cos Hx itu sama dengan 1 plus X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, ya udah, selanjutnya adalah gimana membuktikan bahwa si limit Rn-nya, limit N menuju tak hingga dari si Rnx-nya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, andaikan si mutlak X ini, misal nih, B itu adalah sebarang bilangan. Nah, andaikan si mutlak X itu nilainya kurang dari sama dengan sebuah bilangan tersebut. Nah, berarti si mutlak cos Hx kan kalau kita ubah dalam bentuk ekspektasi kan berarti eksponensial. Ekspektasi si eksponensial itu kan jadi E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2, ya kan ya? Nah, berarti artinya di sini dia nilainya akan kurang dari sama dengan kalau mutlaknya kita buka, jadi si E pangkat X dibagi 2 ditambah E pangkat min X dibagi 2, kayak gitu. Nah, karena tadi kita definisikan bahwa nilai dari mutlak X itu kurang dari sebuah nilai B, berarti kita bisa bikin tuh nilai itu kurang dari sama dengan E pangkat B per 2 ditambah E pangkat B per 2 juga, yang sama dengan nilainya itu E pangkat B, kayak gitu, benar kan ya? Nah, dengan cara yang sama kita bisa peroleh juga tuh kalau si sin Hx-nya itu juga akan kurang dari sama dengan E pangkat B. Jadi pakai cara yang sama kayak gitu, kita asumsikan kalau mutlak X itu kurang dari sama dengan sebuah nilai, kayak gitu. Nah, ya udah, karena si F turunan ke N plus 1 X-nya itu kalau enggak cos Hx ya adalah sin Hx, ya udah berarti kita bisa menyimpulkan dong bahwa si mutlak Rnx-nya itu akan kurang dari sama dengan E pangkat X dikali dengan mutlak X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1, kayak gitu. Nah, terus limit dari si N menuju tak hingganya dari si bentuk terakhirnya itu, ini kan sama dengan 0 ya. Nah, artinya apa? Artinya berarti limit N menuju tak hingga dari si Rn-nya itu juga sama dengan 0. Artinya apa? Artinya si fungsi cos H tadi dapat dinyatakan dalam deret Taylor yang tadi sudah didapatkan, kayak gitu. Setelah ini kita akan belajar mengenai deret binomial dan aproksimasi dengan menggunakan deret Taylor, kayak gitu, di subbab setelahnya.